Beliau Bapak Muhammad Yaruddin, SPD MSI. Sebelum saya mempersilakan beliau, saya selaku pembawa acara, apabila terdapat kesalahan tutur kata maupun tingkah laku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Muhammad Syihabuddin, SPD MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fadilatul mukarramin, para alim ulama yang saya hormati, kepada kepala desa Prambanan Kidul serta seluruh stafnya yang saya hormati, juga tak lupa kepada teman-teman dari Karang Taruna Desa Prambanan Kidul yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Karena pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan jasmani rohani, sehingga kita dapat menghadiri acara yang sangat utama ini. Yang kedua kalinya sholawat salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat serta salam tersebut kita semua besok di hari kiamat tempat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, sebelum saya masuk pada pembahasan tentang puasa, saya mengapresiasi kepada teman-teman dari Karang Taruna. Karena apa? Karena pada sore hari ini teman-teman Karang Taruna itu membuat satu acara. Yang satu acara tersebut acara yang paling sempurna. Kenapa saya bilang acara yang paling sempurna? Karena dalam acara ini tadi ada acara khatmil Quran, ada acara istighosah. Betul ya? Dan sekarang ada acara majelis ilmi. Itu suatu haflah yang sangat sempurna menurut saya. Karena apa? Seperti hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As itu, pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW berpergian sampai di satu masjid. Beliau masuk ke dalam masjid, dan di dalam masjid tersebut terdapat dua kelompok. Halakoh yang satu itu halakohnya sahabat yang membaca Al-Quran dan istighosah, pas seperti pada sore hari ini. Dan halakoh kelompok yang satu itu halakohnya sahabat Nabi yang sedang
membahas tentang ilmu agama. Lalu kemudian Rasulullah SAW masuk dan berkata, kedua halaqah ini, kelompok ini adalah sama-sama kelompok yang baik. Yang satu membuat acara khatmil Quran dan istighosah, dan yang lainnya membuat acara majelis taklim. Lalu Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya saya itu adalah diutus untuk mengajar tentang ilmu. Jadi dapat disimpulkan, misalnya Rasulullah itu disuruh untuk memilih, halaqah siapa yang akan panjenengan ikuti ya Rasulullah? Apakah halaqahnya sahabat yang sedang melaksanakan khatmil Quran dan istighosah, atau halaqahnya sahabat-sahabat yang sedang belajar tentang ilmu agama? Maka Rasulullah menjawab, saya diutus itu untuk mengajarkan. Jadi saya yang pilih adalah majelis ilmu. Subhanallah. Dan di sini kedua-duanya ada, tidak hanya majelis halaqah khatmil Quran dan istighosah, tapi juga ada majelis ilmu. Majelis ilmu adalah majelis yang di situ dibahas tentang bagaimana tata cara jual beli, bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara puasa, sehingga ibadah-ibadah tersebut bisa sah. Itu namanya majelis ilmu. Alhamdulillah, pada sore hari ini, kesempatan yang baik ini, kita semua dapat mengikuti dua-duanya halaqah yang diadakan dari teman-teman Karang Taruna. Makanya saya apresiasi, tidak hanya membuat satu halaqah, tapi membuat dua halaqah, dan itu sama baiknya. Karena memang banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan majelis yang di situ ada majelis ilmunya. Tidak hanya majelis istighosah, majelis khatmil Quran, majelis maulid, tapi jika ada majelis yang di situ ada majelis ilmunya, ada menyampaikan tentang hukum-hukum syariat, ada majelis fikihnya, itu akan lebih baik. Maka saya memberikan masukan lah bagi teman-teman Karang Taruna, apabila membuat acara-acara semacam ini, jangan lupa kasihlah meskipun hanya sedikit waktu untuk menyampaikan 1-2 bab tentang ilmu agama. Itu pesan saya. Karena apa? Majelis yang paling baik itu adalah majelis ilmu. Majelis yang paling baik adalah majelis ilmu. Dulu suasana di majelis ilmi khairun min ibadati alfi rakaatin. Bayangkan, Anda duduk di majelis ilmu hanya 1 jam, itu lebih baik daripada Anda ibadah sunat 1000 rakaat. Bayangkan, Anda bisa membayangkan 1000 rakaat itu berapa jam? Itu lebih baik Anda datang di majelis ilmu seperti ini. Ada yang majelis ilmunya. Enggak cuman hanya lebih baik dari ibadah 1000 rakaat. Wahnya dari alfi maridin, menjenguk 1000 orang sakit. Padahal menjenguk 1 orang sakit saja itu pahalanya luar biasa. Dan tidak hanya sampai di situ. Wa ziyarati alfi syahidin, ziarah ke makam syuhada orang yang mati syahid. Bayangkan, hanya duduk, tidak usah mencatat, tidak masalah. Hanya duduk di majelis ilmu, hanya sesaat. Katakanlah ini nanti misalkan setengah jam, ya itu saatnya untuk majelis ilmu. Itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Makanya saya memberikan masukan kepada teman-teman dari Karang Taruna supaya jangan sampai meninggalkan bahan minal ilmi, 1 bab saja dari ilmu. Misalkan ada acara-acara tertentu, kasihlah waktu untuk istilahnya apa? Kultum lah, istilahnya kultum tentang bab agama. Kalau yang tidak tahu, bisa tanya kepada teman-teman yang tahu. Ini saya mau menyampaikan masalah ini, saya minta tolong, minta materinya Pak misalkan. Tuh, insya Allah saya bisa bantu. Orang 20 menit udah ngaku orang. Nanti teman-teman bisa belajar, digilir. Kalau Ustaz Sofikin misalkan nanti menyampaikan apa, kalau Ustaz Sofikin menyampaikan apa, Mas Andri menyampaikan apa, silakan Anda belajar dulu. Setiap majelis misalkan ada majelis ilmu, itu fadilahnya sangat besar. Itu mungkin hanya
apa istilahnya, ungkapan apresiasi saya terhadap teman-teman dari Karang Taruna yang sudah membuat acara majelis yang subhanallah sempurna seperti ini. Sebelum saya masuk pada pembahasan fikih puasa, karena ini bulan Ramadan, ada kaitannya saya menyampaikan. Mumpung ketemu Pak, bagaimana yang akan sampaikan? Ini sering terjadi masalah ibadah, masalah ubudiyah, sering terjadi. Dan saya menyampaikan hanya yang sering terjadi, saya jumpai, dan kemungkinan Bapak atau teman-teman itu juga menjumpai tentang sholat yang pertama. Ini belum masuk puasa. Sedikit saja tentang sholat, terutama sholat tarawih. Ini yang sering kita jumpai. Kadang segala sholat tarawih itu imamnya cepat, kan gitu Pak, cepat sampai itu nggak ada tumakninahnya. Itu yang bahaya. Padahal salah satu rukun itu adalah tumakninah. Berhenti sejenak di qadri talaffuzi subhanallah, Allahu akbar, rukun, sami Allah liman hamidah, harus ada kadar membaca subhanallah. Jangan sampai Allahu akbar, Allahu hamidah. Ini enggak sah nih. Percuma jika panjenengan sami sholat tarawih cepet-cepetan, akhirnya sholatnya enggak sah, kan percuma Pak. Lah, bagaimana caranya agar tahu kita sah itu? Ya ngaji. Makanya saya tadi bilang, majelis ilmu itu majelis yang paling penting, menentukan sah atau tidaknya Anda ibadah. Itu yang pertama. Sholat tarawih secepat apapun usahakan ada tumakninahnya. Itu ya yang pertama itu. Yang sering terjadi apalagi di bulan Ramadan ini, pas kebetulan ada sholat tarawih, kebanyakan cepet-cepetan. Nah, jangan sampai. Saya itu kalau ngimami agak-agak lama. Di kampung saya sana itu agak lama. Tapi belum yang melu nek mau wis. Aku nek komen cepet kuliah mau. Cuma sholat orang sah. Saya gitu. Saya enggak cepat-cepat. Yang saya baca cepat itu hanya rukun qaulinya, enggak masalah. Tapi rukun fi'li tetap ada tumakninahnya. Itu harus. Itu masalah tumakninah. Terus yang kedua masalah satrul aurat, menutupi aurat. Bagi teman-teman yang pakai celana jin kadang, pakai kaos, itu kalau sujud itu sering di atas, mohon maaf, ini punggungnya itu yang bawah kelihatan. Anda mungkin sering menjumpai di masjid-masjid di kota-kota besar. Jika Anda sholat yang pakai kaos yang agak ngepres, celananya jin, ketika sujud terbuka, ini nggak sah sholatnya. Karena apa? Membuka aurat. Ini kita sering melakukan, tapi jarang menyadari kalau hal itu menyebabkan tidak sah. Ini yang saya khawatirkan. Makanya mumpung ketemu Pak, TLG. Nah, masih banyak lagi teman-teman yang di anggota wudhunya itu kena luka, terus di plester, itu wudhunya bagaimana. Itu kan juga butuh ilmu untuk mengetahui sah tidaknya wudhu. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Kan gitu Pak. Nah, ini makanya mumpung ketemu saya sampaikan. Yang tadi masalah sholat tarawih itu jangan cepat. Harus ada tumakninahnya. Terus masalah kedua satrul aurat, menutupi aurat. Itu yang paling penting. Itu adalah tambahan bagaimana. Kita masuk pada pembahasan fikih puasa. Ini nanti saya jelaskan secara singkat. Nanti kalau ada waktu ya saya sambung dengan bahasan tentang zakat fitrah. Ini penting Pak. Ternyata yang kita lakukan selama ini ada sebagian yang belum sesuai dengan ketentuan syariat. Tidak menutup kemungkinan itu tidak sah, sampai tidak sah zakat. Ini karena apa? Karena kita tidak tahu ilmunya. Betul. Makanya kembali tadi saya tadi bilang ada teman-teman seringlah membuat acara-acara majelis ilmu semacam ini. Kasihlah materi-materi tentang ilmu syariat pada masyarakat. Ini Anda sangat membantu, terutama dari teman-teman Karang Taruna. Program yang menurut saya rasional, masuk akal, membantu kepada masyarakat dalam hal keagamaan, itu insya Allah Anda bisa merealisasikannya. Masalah sosial nanti urusan Pak Edi, nanti masalah sosial. Kalau masalah keagamaan mungkin teman-teman bisa memfasilitasi membuat acara semacam ini. Ini fikih puasa. Yang akan kita bahas adalah
seperti yang tentang puasa, nanti ada dasar wajib puasa dan lain-lain. Mengingat waktu yang sangat terbatas, dan ini tadi kemarin Pak Ketua itu menyampaikan kepada saya, ini nanti ada tanya jawab. Kalau tanya jawab itu nanti sambil mikir, waktunya bagaimana? Saya sampaikan semuanya. Jadi insya Allah tidak ada yang perlu ditanyakan. Kalau saya nunggu, Pak, misalkan saya tanya itu kok nanti waktunya eman-eman. Saya sampaikan nanti kok misalkan kok yang saya sampaikan belum ketemu dengan unek-unek yang mau Anda tanyakan, silakan. Pengertian puasa, as-shaumu rogotan al-imsaku. Puasa menurut bahasa adalah menahan menurut bahasa. Shaum menurut bahasa menahan. Sedangkan puasa menurut istilah syara adalah menahan diri dari suatu perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari kapan? Dari fajar, Pak, bukan dari waktu imsak. Dari fajar. Ini saya tegaskan. Waktu imsak itu hanya lil ikhtiyar, untuk berhati-hati. Karena apa? Liusri muraqabah. Sulit untuk lepas waktu fajar itu angel. Untuk berhati-hati setiap waktu fajar datang, misalkan jam 4:30 tepat, itu dikasih 10 menit untuk waktu imsak, mulai menahan diri, mulai berpuasa. Misalkan waktu imsak, panjenengan sedaya niku lagi tangi sahur, ora apa-apa. Sak cepete. Ora wah wis tidak mulai dari wajibnya puasa. Wajib puasa itu mulai dari fajar shadiq, tidak dari tidak dari imsak. Itu adalah untuk berhati-hati. 10 menit, biasanya 10 menit. Waktu fajar dengan imsak itu biasanya 10 menit. Yang dinamakan puasa, saya ulangi lagi, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari dengan syarat dan niat tertentu. Oke, kita lanjutkan. Dasar wajib puasa. Ini adalah ayat yang sudah populer, familiar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dasarnya dari Al-Qur'an, wajibnya dari Al-Qur'an. Saya lanjutkan, saya singkat-singkat saja nih. Syarat sah puasa. Puasa itu biar dapat dikatakan puasa yang sah, itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga suci dari haid dan nifas. Terus yang keempat mengetahui waktu-waktu yang diperbolehkan puasa. Islam, orang kafir tidak wajib puasa. Orang gila tidak wajib puasa. Karena bisa dikatakan sah itu syarat yang kedua adalah berakal atau tamyiz. Tamyiz itu gimana? Anak kecil yang sudah bisa makan sendiri, sudah bisa, mohon maaf, pakai pakaian sendiri, sudah bisa bersuci walik sendiri, itu dimakan tamyiz. Meskipun belum balik. Panjenengan sami pasti pernah melalui gadai putra melalui masa-masa itu. Belum balik, belum umur 9 tahun, belum umur 15 tahun, tapi wis iso makan dhewe, wis iso nganggo pakaian dhewe, wis ngerti nek iki tembeleng, wis ngerti nek iki roti, iso wali dhewe. Kira-kira umur berapa? Antara 7 tahun ya? 5 sampai 7 tahun. Itu dikatakan tamyiz, bisa membedakan. Dan tamyiz bocah cilik iki poso. Iku sah ta ora? Pertanyaannya kan bener, Pak. Dengan ngajari bocah arek iki jenengan, ngajari poso. Ayo delelok ku dino, bengi yo melu niat. Poso lakoni batal sing batal poso. Iki posone sah ta? Sah ta? Aja wae sake anakku cilik iki durung balik nek poso ora ana ganjarane mung latihan tak wis poso beduk nah. Jangan seperti itu. Nek kuat gak masalah. Sah Pak dan dapat pahala. Ini syarat yang kedua tamyiz. Yang ketiga suci dari haid dan nifas. Ini sudah jelas bagi teman-teman nih, mbak-mbak ini pasti sudah tahu haid dan nifas dilarang untuk melakukan puasa.
Tapi nanti setelah Ramadan wajib mengqadha. Yang keempat, mengetahui waktu-waktu yang diperbolehkan puasa. Puasa itu barang apik, tapi orang kabeh oleh ngombe puasa. Ada waktu-waktu yang diharamkan puasa, ada waktu-waktu yang disunahkan puasa, ada waktu yang dimakruhkan untuk berpuasa. Haram puasa contohnya hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Itu haram Pak melakukan puasa. Ojo sampeyan surat betul bodoh puasa. Haram. Hari Tasyrik haram berpuasa. Tuh, harus tahu orang yang puasa harus tahu waktu-waktu mana yang diperbolehkan puasa dan mana yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Tuh. Nah, bagi teman-teman yang mohon maaf yang perempuan, ini mungkin timbul pertanyaan. Saya itu keluar darah head mepet Pak, mepet waktu imsak, mepet. Jadi itu nek aku orang sahur, aku ora kuat. Tapi nek aku sahur lewat adzan orang burung aku itu habis. Kadang ini terjadi, ya Pak? Terjadi, bisa saja terjadi, bisa saja terjadi. Waktunya mepet. Ini pilih yang mana? Silahkan Anda sahur, niat dan sahur. Durung adus ora apa-apa. Adusnya ora apa-apa, badhe ora apa-apa. Termasuk orang yang junub itu. Malam ibadah kan bojone, mati mepet nggung, wah terusno. Saya wah, durung kok beradus. Adusnya bar subuh piye? Ora apa-apa. Adusnya orang ibadah, adusnya bar subuh ora apa-apa. Niki ibadah kudune ya nek wis wayahe ya cipane dijabur. Aja ditutupno. Aduse iku badal fajri ora apa. Cara tiga, syarat wajib puasa. Orang yang diwajib syarat sah beda dengan syarat wajib. Syarat sah itu wong bisane sah itu poso itu piye. Tapi nek syarat wajib wong diwajibno poso itu wong sing piye? Nah, wong sing Islam. Tapi saya sudah sebutkan. Yang kedua mukallaf. Islam balik berakal, itu mukallaf. Orang Islam balik tapi edan. Katanya Islam, berarti tidak mukallaf. Orang masih poso. Orang Islam berakal tapi belum balik. Orang masih poso. Senajan poso itu sah. Orang balik berakal tapi orang Islam itu ya orang diarani mukallaf. Berarti tidak wajib puasa. Yang ketiga mampu mengerjakan puasa. Termasuk orang sakit itu macam dua Pak. Jadi syarat yang ketiga adalah mampu mengerjakan puasa. Lah saiki wong lara. Lara niku kira-kira ada peluang untuk sembuh. Sing ora peluang sembuh kan contohnya stroke berat. Itu kan peluang sembuhnya kan angel Pak. Tapi segala sesuatu itu ada kehendak dari Allah. Iso, waras iso, kan gitu Pak. Tapi nek wis stroke, ono gula wis ora iso lapo-lapo, itu adalah sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Ini nanti hukumnya berbeda dengan orang sakit yang ada harapan untuk sembuh. Loro biasa obat, kecelakaan, obat apa? Itu ada dispensasi boleh tidak melakukan puasa. Tapi nanti itu nanti ada dibahas. Nah terus kalau orang tua atau orang yang tidak mampu berpuasa, mesti mulai 120 kira. Ora kuat nek poso, pokoke karek leyeh-leyeh tok lapo-lapo ora kuat. Tapi jenenge awake jenenge tur Islam. Iku ora wajib poso, tapi wajib bayar fidyah. Nanti saya jelaskan fidyah apa. Nah ini kemungkinan mohon maaf ada dari bapak atau teman-teman kakek atau buyutnya yang mengalami hal seperti itu nanti bisa dilaksanakan. Ilmu ini dipakno. Ora wajib poso, Mbak. Saya lapor ora wajib poso. Bayar fidyah. Fidyah apa? 6 ton setengah beras tiap hari. Nanti akan saya bahas. Saya lanjut.
Syarat wajib adalah orang mukim. Seperti panjenengan sami itu mukim, tidak musafir. Wajib puasa. Sedangkan musafir, yang dikatakan musafir itu yang safatul qasri, yang safarnya itu sampai diperbolehkan jamak qasar, itu kurang lebih jaraknya 82 km lebih, Pak. Itu diperbolehkan jamak qasar dan diperbolehkan tidak melakukan puasa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Lungane itu durung fajar. Lungane durung fajar harus sudah keluar dari balatnya. Balat itu ya daerah, orang balat itu negara, daerahnya. Kalau Syekh Zakaria Al-Ansori itu balat itu ya kecamatan. Di situ sudah ada polsek, sudah ada koramil. Kalau polsek sudah ada koramil, sudah ada pasar, sudah ada KUA. Ini sudah masuk kategori balat. Syaratnya sebelum subuh panjenengan wis metu ke balat. Ini sebagai jenengan tiyang kalimumu. Nek kepengin safar bepergian jenengan iku angsal ora poso. Metu ning kecamatan Kota Kopi dhisik lho ngono. Ora apa-apa. Dadi wis ora Bos. Balat iki. Metu ning kecamatan Kota Pasar ring Ramekan Jember Kopi sik. Dan seterusnya Wetan Kol Surabaya ora apa-apa. Karena sudah keluar dari balat. Syaratnya tadi sebelum fajar harus sudah keluar jam 3 metu. Ojo bar subuh bar salat lagi mangkat ora oleh. Ini syaratnya untuk orang yang bepergian yang dapat keringanan untuk tidak berpuasa. Ya tetap bar Ramadan orang kloso. Ndak ada tanggungan. Ramadan itu tetap Pak. Gitu. Itu tadi. Mungkin Anda sekalian panjenengan sami ini termasuk orang-orang yang mungkin. Seperti orang mondok itu mungkin. Meskipun bukan mustautin, beda ya. Mungkin kalau mustautin itu beda. Ini nanti nggak usah saya bahas. Mondok masih orang musafir yang mondok. Akan mondok itu Jawa Timur. Orang musafir mungkin dengan mustautin itu beda. Suatu saat mondok mesti bukan. Itu namanya mungkin Pak, meskipun beberapa tahun, puluh tahun, terserah, namanya mungkin dia bisa di pondoknya, bukan mustautin. KTP ini tetap pemberabatan, kan gitu Pak. Itu namanya dia di sana mungkin, mustautinnya di sini di pemberabatan. Ini kalau bab Jumatan ada pembahasannya lagi. Saya lanjutkan untuk rukun-rukun puasa. Yang pertama niat. Niat wajib dilakukan di malam hari dan dilakukan di dalam hati. Dan dilakukan di dalam hati. Jenengan traweh niat kok melu imam tok maca sah posone. Estu niku. Maka kula nang imami traweh tak kandhani jamaahku. Mangke nek kula maos niat jenengan mendel mawon tambah. Atine jenengan sing nutupno kula. Iku luwih sah. Talafut mengucapkan hanya hukumnya sunnah. Ini banyak terjadi Pak. Untuk orang awam ini sering melakukan seperti itu. Menurut dia aku rating. Ya resah kok piye itu. Resah. Enggak ada keringanan karena saya tidak tahu. Lah, ini Pak paling penting. Orang dianggap mendapat keringanan karena ketidaktahuannya itu hanya ada dua Pak. Satu, karena dia hidup jauh dari ulama. Allah wis ora ana Islam tok. Wajibe iku syahadat, salat, poso ya, tapi tidak ada tata caranya. Poso kan itu adalah jahil yang makdur, orang yang bodoh, orang yang tidak mengetahui ajaran agama yang dimakfu, yang diampuni karena ketidaktahuannya. Lah panjenengan burine ae kiai, ngarepe ustaz, sandinge syekh. Kok sampai nanti kan kebangetan Pak, niki jahile taksir karena sembrono. Kok sampai naksi, iki lho Pak. Yang sering tidak disampaikan dengan membalik orang yang penceramah itu hanya memberikan motivasi tapi tidak memberikan bagaimana tata caranya. Ini yang saya sayangkan. Niatlah yang pertama dalam hati. Panjenengan itu semua ini tergolong apa itu? Yang tidak dimakfu Pak, mohon maaf, tidak diampuni karena ketidaktahuannya. Yang pertama tadi yang diampuni jauh dari ulama. Yang kedua dari manusia.
ora ngerti tata caranya. Itu dimaklum Pak, jahil makdur. Tapi kalau di sini kok sampai ada yang nggak tahu, itu karena taksir. Sebenarnya PPK. Sembrono ora gelem ngaji bab poso sing temenanan. Jadi ora diampuni. Makanya saya tadi tegaskan, buatlah acara-acara majelis ilmi sebanyak-banyaknya. Nanti Anda akan bermanfaat bagi masyarakat. Itu Pak. Itu masalah niat. Harus malam hari Pak ya. Kecuali niat puasa sunnah boleh dilakukan sebelum zawal, sebelum zuhur. Kayak bengi tudur mati jam 09.00. Sholat subuh aja ditambahin. Sholat fardu subuh rakaat ini kawanan. Itu kawanan. Wis ora usah spion. Bro maksudnya. Jadi itu sholat duha. Durung makan apa-apa blas. Nanti jam 09.00. Ki aku gawe mangan sarapan tak ngerti tak buka ya ora ono makanan. Niati poso. Oleh telepon apa? Wis tak niati poso sunah. Nah mutlak. Telepon apa? Ora kudune sedurunge fajar. Nek poso fardu harus ada takyid nginepno niat kudune sedurunge fajar. Bar magrib Pak bar buka niat sah. Bar buka bar buka. Langsung niat pun sah. Kudune sedurunge fajar. Ini masalah niat. Dan yang kedua di dalam hati. Paling penting. Waki masalah sing ngerti melu maca niat maca imame nawa itu sauma hudit sak teruse. Tapi arti ilmune ae diwaca tok. Iki ora melu atine ora melu tetep posone rasa. Ini sering saya sampaikan. Lagi niat ae rasa. Yo wis, yo kan rasa. Saiki nek lali ora niat piye, Pak? Kadang kan lali ora niat. Aku mau berani niat dulu niat aku. Terus piye? Ya rasa. Masalah apa? Lho nganti semua kuwi wis artine iku ora Ramadan kok ora niat kecuali tanggal 1. Tak niat teman perek. Wes, dobel pertengahan Ramadan kok nganti ora niat iki le taksir. Mergo sembrono. Ya ora sah. Terus nek rasa aku sebelum oleh makan, Pak. Ora oleh. Kudune kaya hukume wong poso. Ya ora kan ra kira ngakon barang sing bisa dibakno tapi ora kerjaan. Besok wajib foto. Ngeri apa nek tinggal ngene. Iki lagi bab niat Pak. Durung niat Pak. Terus hal-hal yang kedua menghindari tadi rukunnya niat. Yang kedua menghindari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kecuali jika batalane lupa. Batalane lupa. Contoh rati tangi, rati nek iku poso muangan. Warep wis ngombe aku poso batal ta ora. Ora batal, saya lupa. Saya lupa. Oh dipaksa. Diancam ini, kowe ora gelem mangan. Tak pateni. Dipaksa Pak, diancam. Yo atuh berani mangan. Tapi ora batal pasane. Iki mau diancam, kudu ditenang sing ngancam terkenal wong sing ora main-main dengan ancaman. Ngono piye? Oleh ki mangkel. Batal pasane ora batal. Diancam dipaksa. Mempertahankan jiwane masalah. Dari hal-hal yang membatalkan puasa kecuali lupa atau dipaksa. Terus hal-hal yang membatalkan puasa, masuknya sesuatu ke rongga terbuka. Tapi Pak, rongga terbuka ini mulut, kuping, hidung, jalan ngarburi itu rongga terbuka. Kedua kotak, tiga haid dan nifas melahirkan itu juga membatalkan puasa. Kenapa yang kosong? Nyun sewu, mbak-mbak ini kedatangan tamu rutin batal rasanya. Yang keempat gila. Terus yang kelima pingsan dan mabuk yang disengaja sehari penuh utuh. Mabuk ya otomatis ya kadang ya ora jake ya Pak. Tapi disuntik kancane mabuk kan ora minuman toh Pak. Mabuk supaya orang ingat sehari penuh berarti posnya. Tapi nek ana satu sedikit waktu pun dogon rinone kok sadar sama. Kita itu jarang terjadi. Mabuk nih, ora jarang kita itu ora terjadi banyak kosong. Kenapa? Mabuk kita jarang kita itu ora terjadi, jarang terjadi
mengetahui keharamannya. Kaya dengan poso ibadah karo bojone ngerti nek iku haram. Batal. Kafarate macam-macam. Ora dukun pondok tok. Nanti ada kewajiban membayar kafarah. Beberapa konsekuensi bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Yang satu wajib qadha dan membayar denda. Ini Pak yang paling penting. Bagi wanita yang haid dan nifas atau melahirkan tidak puasa, itu wajib qadha tok Pak. Ora bayar denda liyan-liyan. Cuma qadha tok nanti setelah Ramadan. Yang kedua, bagi orang yang tidak niat puasa di malam hari, itu wajib qadha tok. Tidak ada wajib bayar denda. Bagi orang yang membatalkan puasanya selain bersetubuh atau tidak niat, itu wajib qadha, orang wajib bayar denda. Bagi orang yang sakit, itu wajib qadha, orang bayar denda. Musafir, wajib qadha, orang bayar denda. Terus yang kedua, wajib qadha dan membayar denda. Satu, iya Pak, sering terjadi Pak. Wajib qadha dan bayar denda. Satu. Bagi siapa? Bagi orang yang membatalkan puasa demi orang lain. Contoh ibu hamil. Wong hamil biasanya berapa Pak? Membahayakan dirinya sendiri dan janin. Berarti itu membahayakan dirinya sendiri dan janin. Tapi nek membahayakan dengan janin itu tak. Janin aku suruh apa-apa orang mangan kok kuat. Ini sakit bagiku. Kalau masih orang kosong berarti wajib bayar denda. Wajib qadha, wajib bayar denda. Dendanya 6,5 ons beras setiap 1 hari. Dihitung nanti Pak. Wong hamil mau sampai berapa hari kosong. Yang kedua menyusui Pak. Menyusui, orang yang menyusui biasanya khawatir. Nek asine orang lancar, nek aku orang mangan. Kan ngoten Pak. Iku khawatirno bayi tak sing dikuwatirno. Iku wajib qadha, wajib bayar denda. Sama dengan itu 6,5 ons beras. Qadha terus bayar denda beras 6,5 ons dibagikan pada fakir miskin. Itu wajib qadha, wajib bayar denda. Terus yang ketiga, wajib denda tanpa qadha. Ini saya tambahkan tadi. Nek misalnya kuwatir awake kabeh, Pak. Misalnya untuk orang yang menyusui, aku ini nek menyusui anakku ini nek orang mangan awakku ya lara. Anakku ya sakit, berarti kan mengkhawatirkan kedua-duanya awake dhewe karo anaknya. Berarti wajibnya qadha, orang wajib bayar denda. Itu ya Pak. Sing siji mau nguwatirno banyune tok, tapi sing iki nguwatirno awake karo banyune. Iki hukumnya beda. Terus yang ketiga wajibnya bayar denda tok Pak, orang wajib qadha. Yaitu orang yang tadi orang yang tua tidak mampu berpuasa atau orang yang sakit yang sekiranya tidak ada harapan untuk sembuh itu tidak wajib berpuasa, tapi hanya wajib bayar fidyah. Ini sering terjadi. Itu. Ada lagi tidak wajib qadha, tidak wajib bayar denda. Enak ini. Orang wajib qadha, ya orang wajib bayar. Yo, kan boleh sapa? Pengedan yang tidak berakal. Orang wajib puasa ya orang wajib bayar denda. Ini nanti ada hal-hal yang disunahkan dalam puasa, masih banyak Pak. Mungkin ada yang bisa ditanyakan langsung saja, monggo Pak. Masalah puasa Pak, ini materi ini janjane jauh lagi Pak di sini. Tiba saya kita bareng nomor pertanyaan lagi. Ternyata alhamdulillah waktunya sudah. Ini sudah ya Pak? Alhamdulillah. Sunatan puasa, mensegerakan berbuka. Ini adalah sunat Pak, berbuka. Dan jangan lupa berdoa, ini sunat. Tak kadang Pak, dongane puasa itu kok durung buka, bar buka, bener Pak. Bar dengan muncul nembe donga. Sing bener ngoten. Aja karo TV. Didepi minuman makanane Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu. Saterusé lagi ngombe iku kan madhab TV, salah ngoten niku. Sing bener batal dhisik posone. Unjuk nembe donga. Ku sing bener ngono iku. Ini sering terjadi salah. Jajanan spesial lagi donga lagi batal.
Ini saya cukupkan ya Pak. Nanti apabila ada pertanyaan monggo, Japri mawon, betul napa-napa, siap insyaallah. Nanti bisa diberikan nomornya Pak Ketua. Masalah seputar puasa Japri mawon, nek sing boten jelas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kekhilafan, kesalahan, tutur kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.